Hai anak cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak cerdas, dimanapun kalian berada, baik kondisi normal ataupun kondisi pandemi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga semangat belajar kalian. Yang merah ini bermuatan negatif disebut dengan elektron. Yang bermuatan negatif, yang positif namanya proton. Yang tidak bermuatan warna biru ini namanya neutron. Elektron itu bermuatan negatif, proton itu bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan. Oke, baik. Nah, sekarang kamu cek untuk benda pertama. Bagaimana kalau tidak bermuatan berarti bisa diabaikan ya, nggak ngaruh. Berarti yang berpengaruh adalah elektron dan proton. Nah, sekarang kamu lihat pada benda nomor 1, jumlah elektron sama jumlah protonnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda nomor 1? Dijawab Damarani. Nomor 1 itu benda bermuatan apa? Benda bermuatan apa nak? Negatif, positif atau netral? Netral. Netral, betul netral ya. Karena jumlah protonnya ada 1, ini elektronnya juga ada 1. Jadi sama. Kalau sama dia dikatakan netral. Berarti ini benda netral. Kemudian konsep yang kedua, coba lihat jumlah protonnya berapa, elektronnya berapa, lebih banyak apa? Proton apa elektron? Lebih banyak proton ya. Positifnya ada 2. Ya, protonnya ada 2, elektronnya 1. Berarti ini dikatakan benda positif. Nah, berarti yang terakhir adalah yang merah itu elektronnya ada 2, protonnya 1, lebih banyak elektron. Berarti ini dikatakan benda negatif. Ya, berarti jawabannya yang mana nak? Pernyataan yang sesuai dari gambar di atas adalah yang jawaban A, B, C, D. B, Bu. Jawabannya yang B, ya. 24, 14. Untuk melihat elektron, melihat dari yang nomor apa nak namanya? Nomor massa atau nomor atom? Yang atas nomor atom. Iya, betul nomor atom ya. Yang atas nomor atom, kalau yang bawah namanya nomor massa. Nomor yang atas nomor massa, maaf, yang besar bukan yang atas ya, yang lebih besar itu nomor massa, yang lebih kecil namanya nomor atom. Oh gitu. Soalnya ada juga yang menuliskan Mg di sini 14, di sini 24 gitu. Jadi ada juga posisi seperti ini. Yang dilihat adalah yang lebih besar itu namanya nomor massa. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat elektron itu dilihat dari nomor atom. Kita tunjukkan ke sini. Nah, berarti nomor atomnya berapa? 14 ya. Kemudian nomor protonnya juga protonnya juga dilihat dari nomor atom. Berapa nomor atom? 14 juga. Gitu. Ya, proton 14, elektron 14. Nah, sekarang berapa jumlah dari neutronnya? Neutron itu adalah, ya Allah, kepegang sedikit aja saya. Nah, neutron itu dilihat dari nomor massa dikurang proton.
Oke, nomor massa dikurang proton. Nomor massanya kan tadi yang atas tuh nak 24. Protonnya kan yang bawah tuh 14. Ya, berarti jawabannya 10. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Ini gua hapus saja. Ini yang D. Lanjut ya, nomor 3. Jumlah elektron pada ion Na+ adalah, oke. Kalau ibu tanya itu yang ditanyakan an elektron Na+. Kalau ibu tanya elektron Na-nya saja berapa nak barusan? Jumlah elektronnya berapa nak? Berapa jumlah 11. elektronnya? 11, ya betul. Kalau dia ada tulisan elektron Na+, nah plus di sini menunjukkan ya berarti kalau dia plus aja nulisnya nggak ada angka 1, nggak ada angka 2, nggak ada angka 3 gitu ya. Berarti kalau plus aja menunjukkan dia itu plusnya 1. Jadi kesepakatan bahwa kalau angka 1 itu tidak ditulis. Tapi kalau ada tulisannya plus 2, plus 3, plus 4, nah ya udah berarti itu menunjukkan jumlah elektron. Nah, kembali lagi waktu proses pembentukan ion, kalau dia bermuatan positif, berarti dia melepas atau menerima? Kalau positif? Menerima. Ayo, melepas atau menerima? Contohnya misalnya gini, waktu itu ibu contohkan, misalnya di suatu ruangan kelas, misalnya ini kelas ruang 4, disuruh membuat sebuah kelompok misalnya. Kelompok ayo nah dari 20 orang bikin kelompoknya masing-masing misalnya 8 orang. Gitu ya, misalnya 8 atau 9 orang. Ibu misalnya contoh ya. Atau dari 17 anak disuruh bikin kelompok masing-masing terdiri dari 8 orang. Berarti ini kan 8, 1. Wah, ada 3 kelompok ibu. Kelompok pertama 8, kelompok 2 8. Ini 1. Nah, satu anak ini harus mencari berapa orang lagi biar sesuai dengan permintaan. Nyari 7 lagi ya? Nyari 7 lagi kan? Nah, ini susah kan mencari 7 teman lagi. Nah, oleh karena itu biasanya ya sudah deh, satu orang ini diiklasin aja. Silahkan bisa pindah ke kelas lainnya misalnya kayak gitu. Nah, berarti artinya ini namanya kelebihan. Nih dari ruang 4 ada sisa 1 anak nih. Nah, berarti ini dibilang plus 1 itu ya. Jadi plus 1. Nah, jadi plus 1 itu menunjukkan bahwa sebetulnya ini dia kelebihan 1, tapi untuk mencari temannya agak susah. Gitu. Jadi kalau plus itu menunjukkan dia melepas, ya. Ya, jadi dilepas berapa? Lepas 1. Kalau sisanya ada 2, ya udah dilepas 2 gitu. Kecuali kalau sisanya tinggal 7 nih. Nah, misalnya ada 7, udah ada 7. Di sini 7 anak, misalkan di kelompok ini ada 7, misal 7. Berarti butuhnya hanya berapa sih temannya? Cuman 1. Wah, cuman 1, nyari teman 1 gampang gitu. Maksudnya tinggal ambil aja dari kelas lain 1 misalnya. Tapi kalau mencari 7 kan lebih susah. Oke, baik. Jadi itu analoginya seperti itu. Nah, jadi kalau positif itu artinya melepas, kalau negatif justru malah menerima elektron. Nah, berarti kalau di sini tulisannya plus 1 artinya elektronnya dilepas sebanyak 1. Gitu. Berarti kalau yang tadinya 11 berarti dilepas 11 dikurang 1 dilepas jadi 10. Itu jawabannya yang A. Udah, ibu lanjut ya ke nomor 4. Oke, ke nomor 4. Ya. Nah, nomor 4 ini perhatikan baik-baik ya. Alhamdulillah tadi ruang 5 bisa kok memperhatikan. Oh iya Bu, ternyata mudah juga ya elektroskop yang mungkin selama ini belum paham. Kalau diulangi lagi mungkin lebih paham. Karena soal elektroskop ini nanti sering banget itu keluar, nak. Sering banget keluar.
Oke, konsepnya gimana sih Bu? Kita perhatikan, Ibu akan coba jelaskan paling cara sederhananya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kalau kamu kurang jelas, ini yang kotak ini tulisannya positif loh ini ya. Yang ini boleh ditebelin aja nih, ini plus plus plus. Kalau misalkan kurang, kayaknya cetakannya kurang bagusnya, plus plus. Itu ya. Jadi agak buram, itu plus plus plus. Kalau yang lain kayaknya nggak masalah deh. Gambar di bawah ini yang menunjukkan kedudukan daun elektroskop yang diberi muatan secara induksi. Induksi itu artinya didekatkan. Didekatkan. Nah, kamu harus tahu dulu nak bahwa elektroskop itu ada 3 bagian utama. Bagiannya apa saja? Yang pertama ada yang namanya kepala. Ya, bagian utamanya paling atas namanya kepala. Nah, bagian yang ini seperti garis batang ya, badan, namanya batang elektroskop badannya. Yang paling bawah namanya daun. Daun elektroskop. Nah, sekarang jadi 3 bagian utamanya ini. Nah, Ibu mau coba jelaskan di sini. Ibu punya, coba ya, ini Ibu punya kepalanya yang besar. Oke. Ini awalnya semuanya netral. Awalnya netral semua ya. Netral semua. Ingat ya, netral itu jumlah positif sama negatifnya sama. Proton sama elektron sama. Kemudian Ibu dekatkan dengan benda yang bermuatan. Ini ada sebuah benda bermuatan positif. Lihat coba. Ini ada sebuah benda bermuatan positif, dideketin. Prinsipnya, masih ingat nggak prinsipnya? Kalau dia sejenis, muatannya sejenis, tarik menarik atau tolak menolak? Kalau muatannya sejenis, kalau muatannya sejenis, tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Iya, kalau sejenis menolak ya, laki-laki sama laki-laki nggak mungkin kan. Kalau berbeda jenis ya positif sama negatif pasti akan tarik menarik. Oke, kemudian nah prinsipnya satu lagi yang bisa berpindah-pindah itu adalah proton atau elektron yang gampang meloncat-loncat. Yang ada di kulit apa? Proton apa elektron? Elektron. Elektron, betul. Nah, sekarang udah tahu. Jadi elektron itulah yang mudah karena selain ukurannya kecil juga dia ada di kulit ya, pernah Ibu sampaikan. Oke. Sekarang lihat gambar yang Ibu buletin seperti paling bawah itu kayak gambar orangnya. Jadi, ketika kamu mendekatkan sebuah muatan positif ke kepalanya, ya, ke kepalanya, berarti logika kamu elektronnya itu akan ketarik apa justru malah akan ketarik, maksudnya ketarik ke kepala atau malah pindah ke paling bawah menurut kalau positif yang dideketin di kepala? Maka elektron yang ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini akan ketarik berkumpul di atas atau justru malah akan turun? Ayo. Turun. Kenapa turun? Tadi prinsipnya apa? Kalau dia berbeda jenis akan tarik menarik. Benar nggak? Berbeda jenis tarik menarik kan? Nah, ketika dia tarik menarik, maka ini loh, ini kan muatannya positif gede. Wah, ada muatan positif nih dideketin kepala. Maka otomatis elektronnya ketarik gitu. Nah, jadi elektron yang di mana sih yang ketarik? Elektron yang di sini loh, yang di daun ketarik, yang di batang ketarik, pindah semuanya ke atas ini, set itu pindah. Karena tadi yang disampaikan bahwa elektron itu akan berpindah-pindah. Jadi yang dilihat elektronnya aja. Oh ya, elektron yang bisa berpindah. Kenapa dia bisa berpindah? Karena ketarik sama benda yang bermuatan positif.
Gitu. Ini bendanya dideketin nih, buatan positif dideketin kepalanya. Jadi yang negatifnya ketarik ke atas. Akibatnya kepalanya menjadi bermuatan apa? Kepalanya. Coba lihat gambar. Kepalanya menjadi bermuatan apa? Positif. Positif, iya, kayak Maya ya. Ya, jadi bendanya kepalanya menjadi bermuatan positif. Bener apa salah? Coba lebih banyak mana? Kepala apa? Di kepala itu lebih banyak positif apa negatifnya? Di kepalanya. Negatif. Negatifnya berarti di kepalanya itu menjadi bermuatan negatif gitu. Loh Bu, positifnya masih ada, iya, tapi dia minor ya, alias kalah gitu loh. Lebih banyak muatan positif. Jadi kalau lebih banyak muatan yang negatif. Kalau dia lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, maka kepala itu disebut bermuatan negatif. Sedangkan daunnya sama batangnya elektronnya ketarik kan di kepala, maka daunnya menjadi bermuatan positif gitu. Coba kamu cek dari jawaban kamu cek, berarti kamu ceknya yang A sama yang C ya, yang dideketin dengan positif. Ada nggak yang betul A sama C? Coba kita lihat yang A. A bener betul apa salah yang A? Yang A betul apa salah? Suaranya mana ya? Yang A, halo? Yang A kepalanya negatif kan, tapi daunnya negatif. Salah apa benar? Salah. Salah. Kalau yang C, kepalanya positif, daunnya negatif. Salah apa benar? Yang C salah juga ya. Harusnya kepalanya positif, kepalanya negatif, daunnya positif kan. Berarti yang C juga salah. Kita lihat yang B dan D. Yang dideketin apa sih bendanya negatif? Ya udah kita bikin lagi kepalanya. Oke, ini sama awalnya netral. Oke, yuk. Silakan. Berarti kalau begini gimana tadi? Ketika negatif didekatkan, elektron yang di kepala menolak apa justru menarik lagi seperti yang sebelumnya? Berarti elektronnya naik ke kepala semua apa turun ke daun semua? Ayo. Ini elektronnya yang dideketin muatan negatif, maka elektronnya semuanya turun ke daun ya, semuanya turun. Wah, nggak mau yang dideketin muatan negatif, kata elektronnya saya pindah aja ke bawah semua, menjauh. Oke, jadi di sini semuanya ngumpul. Oke. Berarti kalau begini artinya kepalanya menjadi bermuatan positif, sedangkan daunnya menjadi bermuatan banyakan negatif. Yuk silakan dipilih yang B atau yang D jawaban yang tepat. Yang D. Yang D, iya betul. Lanjut ya, nomor 5. Muatan P menolak muatan Q. Muatan Q ditarik R, muatan R ditolak. Oke. Kalau ada soal ini, kamu langsung aja ke belakang aja dulu, nak. Jadi kamu ada benda P, Q, R, S, T. Kata kuncinya di sini. Jadi benda Q-nya positif. Nah, maka pernyataan yang benar, oke. Tadi konsepnya kalau dia sejenis, dia menolak. Kalau beda jenis, berarti dia menarik. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? P dengan Q.
menolak, berarti P-nya positif ya, menolak. Q dengan R, berarti R-nya apa muatannya? R-nya berarti bermuatan Negatif. negatif, ya. S dengan R dengan S ditolak, berarti negatif juga ya. S ditarik T, berarti positif. Berarti jawaban yang mana yuk? Langsung D. D, R dan S negatif. Oke. Nomor 6. Komputer milik Ayu terkadang menyengat ketika dialiri arus listrik. Ayu menghubungkan komputernya ke lantai kamar. Perbuatan Ayu ini bertujuan untuk prinsipnya seperti prinsip dari penangkal petir. Ibu gambarkan prinsip penangkal petir. Mudah-mudahan nanti bisa langsung ketemu jawabannya. Iya. Misalnya ada petir, awan membawa apa tuh? Muatan listrik elektron yang banyak ya. Wah, elektronnya banyak. Kemudian dipasang penangkal petir. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, prinsip dari nomor 6 ini sama dengan prinsip penangkal petir. Yuk, silakan diperhatikan kembali. Masih ditunggu ya 4 orang tadi yang masih off cam di on kan, Jaki, Fatan, Natania, Kevin, Alvaro. Masih ditunggu untuk meng-on-kan kameranya. Oke. Mohon kesadarannya masing-masing. Silakan Ibu lanjutkan penangkal petir nih. Ini yang warna merah ini yang Ibu gambarkan. Ini anggap aja penangkal petirnya. Nah, dipasang seperti ini. Kemudian ada sebuah tembaga yang ditanam ke dalam tanah. Oke. Set. Ya. Penangkal petir dalam tanah seperti ini. Set. Nah, sama dengan si kasusnya Ayu tadi. Ayu menghubungkan komputernya ke lantai kamar. Nah, makan dengan penangkal petir. Nah, ketika petir itu menyambar, dia akan menyambar bagian yang lebih tinggi. Nah, berarti yang disambar itu ya itu tadi penangkal petirnya, jeder, sambar jeder. Karena sudah dihubungkan, nah, yang dibawa petir itu tadi apa? Yang dibawa petir apa nih? Muatan apa nih? Yang Ibu gambar? Hah? Bawa Negatif. apa? Iya, bawa elektron ya, negatif elektron ya. Dia bawa elektron banyak banget nih. Wow, banyak sekali. Menyambar si penangkal petir jeder. Tapi karena sudah dihubungkan dengan tembaga, elektronnya ngalir tek 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 tek. Sampailah ditaruh di bumi atau ground. Nah, di bumi itu banyak sekali bermuatan negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif kan netral tuh. Maksudnya nggak terjadi apa-apa. Ya, kalau kecuali kalau negatif ketemu positif ya udah terjadi gitu. Jadi ditanahkan namanya, di ground kan. Nah, ini konsep penangkal petir sama dengan si Ayu tadi. Berarti jawabannya yang mana? Kita mau dengar jawabannya Cahaya. Cahaya jawab apa ya? Yang D bukan Bu. Yang D ya jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Ya, Kevin, tadi Ibu udah sampaikan kalau kalian mendengarkan tadi Ibu penjelasan sebenarnya bisa merangkum. Dan kalau kalian ada aktivitas lain yang nggak bakal bisa. Oke ya, jadi intinya tadi disampaikan udah jelas ya Bu rasa ya, nggak perlu diulang lagi lah. Nanti lihat aja recordingnya. Oke, kalau Ibu mengulang tapi kalian nggak memperhatikan ya sama aja sebenarnya. Oke, nomor 7 langsung. Atom natrium atau Na dan atom klor yang semulanya netral kemudian karena sesuatu hal satu buah elektron keluar dari atom natrium pindah ke klor. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke ya. Nah, Ibu jelaskan lagi nih. Insya Allah kalau dijelaskan ini Ibu cari cara tercepatnya sebetulnya. Di sini ada kata-kata sepulanya netral, awalnya netral. Kemudian karena ada sesuatu hal, elektron terluar dari natrium pindah
pindah ke klor. Ini ada kata-kata pindah. Tadi disampaikan kalau dia pindah alias melepas, berarti dia jadi bermuatan apa? Ayo, di atas sudah disampaikan. Kalau dia pindah alias melepas menjadi bermuatan apa nak tadi? Yang nomor 2 tadi loh penjelasannya. Kalau melepas menjadi bermuatan, siapa yang mau jawab? Raki boleh. Kalau dia melepas berarti gimana Ki? Mana Raki tadi? Raki, halo? Apa Bu? Ya, kalau dia melepas, penjelasan nomor 2 nih. Kalau dia melepas berarti menjadi bermuatan apa Raki itu? Kalau dia melepas berarti dia bermuatan Positif. Positif. Iya, ini ada kotaknya. Berarti dia bermuatan positif. Nah, tadi yang melepas siapa di sini? Natrium. Atom dari natrium pindah. Berarti atomnya natrium yang pindah. Artinya si natrium itu yang melepas. Berarti natrium menjadi bermuatan positif. Ya, natrium menjadi bermuatan positif karena ya jawaban yang ini dicoret aja, ini coret. Karena apa dia? Kalau melepas itu berarti logika kamu kelebihan atau kekurangan sih kalau melepas? Kelebihan. Kelebihan ya, kelebihan. Ya nggak, kalau kekurangan ya dia pasti menangkap dong. Wah, saya kurang 1, dia akan menangkap. Oh, saya lebih nih 1, berarti dia melepas. Oke. Nomor 8 sama seperti nomor 4. Kamu cari sendiri. Lanjut ke nomor 9. Atau kalau mau coba cari boleh nomor 8. Jika elektroskop di samping didekatkan dengan plastik yang digosok, maka daun elektroskop akan coba nomor 8. Ini kayaknya soal US tahun kapan ini ya? Pernah keluar nih US. Kalau ada soal begini, langkah pertama yang kamu lakukan adalah bendanya ini benda apa sih Bu yang didekatkan? Benda positif apa benda negatif? Gitu dulu pertama. Kalau kamu bingung sama gambar ini, abaikan juga nggak apa-apa. Kamu bikin gambar sendiri aja. Yang tadi kepala, badan, daun, itu aja bikin sendiri. Nah, terus di sini ada kata-kata. Terus benda yang didekatkan apa Bu? Bendanya kan tadi kan Ibu gambar nih positif, negatif. Ini nggak dikasih tahu, tapi di sini dikasih taunya gini nak. Plastik digosok dengan wol. Plastik digosok dengan wol. Seperti tadi Ibu kasih cara cepetnya nih ya, untuk mengingat salah satu deret tribolistrik. Masih ingat mungkin ya, ketika misalnya penggaris nih digosok dengan si sweater, atau kok penggarisnya bisa narik kertas ya, berarti penggaris tersebut sudah bermuatan listrik. Nah, menjadi bermuatan listrik apa ya? Itu melihatnya bisa dengan cara cepat, yaitu mengingat PKN. PKN. P itu singkatan dari plastik. Kalau kamu mencari di buku ya nggak ada, ini singkatan Ibu sendiri. P itu plastik, K itu karet, N itu negatif. Oke. Jadi PKN. Jadi maksudnya apa Bu? Semua benda yang terbuat dari plastik. Dengarkan baik-baik. Kamu kasih keterangan sendiri, boleh. Semua benda yang terbuat dari plastik dan karet ketika digosok akan menjadi bermuatan negatif. Ibu ulang.
Semua benda yang terbuat dari plastik dan karet ketika setelah digosok-gosok itu yang awalnya netral akan menjadi bermuatan negatif. Nah, berarti di sini ketahuan nih, plastik yang digosok dengan wol. Berarti plastik menjadi bermuatan apa, Nak? Setelah digosok dengan wol, berarti plastik menjadi bermuatan. Oke, lanjut, Jaki. Plastik digosok sama wol. Berarti plastik jadi bermuatan apa? Di sebelah itu Ibu nulis PKN. PKN itu artinya kalau benda netral yang terbuat dari plastik sama karet setelah digosok akan menjadi bermuatan negatif. Jadi semua benda yang terbuat dari plastik dan karet kalau digosok akan menjadi bermuatan negatif gitu. Jadi kalau Jaki gosok plastik sama wol, berarti plastik akan menjadi bermuatan negatif gitu. Berarti di sini tulis jika elektroskop di samping didekatkan dengan plastik yang udah digosok sama wol, berarti benda yang di sini benda negatif gitu. Ya, tadi udah Ibu jelaskan kalau awalnya dia netral semuanya. Terus benda negatif yang di atas itu dideketin di kepala. Maka gimana, Jak? Gimana pertanyaan Ibu, apa yang terjadi sama elektron-elektron ini? Gitu. Apakah elektronnya naik semua di kepala atau elektronnya turun semua di daun? Ketika dideketin sama benda negatif. Naik Bu ke kepala. Kenapa naik? Kalau laki-laki sama laki-laki dideketin tarik menarik apa tolak menolak? Kalau yang sejenis dideketin terjadi hubungan nggak? Enggak Bu. Ya, berarti kalau negatifnya dideketin di kepalanya itu elektronnya ketarik apa malah justru menolak? Menolak. Kalau menolak berarti ke bawah atau ke atas semua? Ke bawah. Ya gitu, berarti dia ke bawah, ini semuanya ke bawah. Ini iba ke bawah, pindah ke bawah semua. Sini negatif. Ya udah, berarti jawabannya mana? Maka daun akan membuka karena muatan Negatif menuju ke daun. Iya. A jawabannya. Ya, daun kebuka. Jadi kalau kamu bikin elektroskop sendiri tuh bisa di rumah. Di ketika itu daunnya akan bisa membuka, bisa menutup gitu ya. Oke, sebenarnya tuh jawabannya udah kelihatan sih antara A dan B ya, karena positif kan nggak kemana-mana, yang bisa ngalir kan negatif antara A dan B. Tapi jawabannya apa? Membuka atau menutup ya? Membuka. Oke, next nomor 8 udah, nomor 9. Coba ini, nah Jaki sudah. Robi Deniro nomor 9, yuk. Pakai cara yang sama Robi, PKN juga. Ya Bu. Oke. Benda yang digantung plastik, benda yang di tangan plastik yang terjadi. Jadi maksudnya kalau ini di close dideketin. Bener nggak ya akan terjadi tolak menolak kalau plastik dideketin sama plastik? Waktu itu kayak lo nggak pernah praktikum, kalau nggak salah deh 9 apa ya? Kayak udah pernah praktikum semua deh. Yang sedotan disuruh digosok sama sedotan, masih ingat gak ya? Terus dideketin. Sedotan sama sedotan dideketin, masih ingat gak apa yang terjadi, menjauh atau mendekat gitu? Coba kayaknya masih inget ya. Coba Ibu tanya Cahaya masih inget gak Cahaya?
Kayaknya waktu itu kelompok kamu deh yang presentasi. Apa Bu? Kalau sedotan setelah digosok sama tisu, Yang ingat nggak sedotan waktu sama air ya Bu? yang sedotan sama Sedotan sedotan. sama Iya. Kalau sedotan sama sedotan dideketin, apa yang terjadi waktu itu Cahaya? tarik menarik. Sedotan sama sedotan tarik menarik. Yakin? Tolak menolak. Nolak menolak. Nah ini pakai prinsip PKN, plastik karet negatif. Jadi kalau plastik udah digosok, dia akan menjadi bermuatan apa? Negatif. Negatif. Begitu juga ini plastik negatif. Kalau negatif deketin sama negatif, tolak menolak dong. Benar ya? Gitu. Oke, lanjut. Kalau plastik, nah plastik tadi udah digosok jadi negatif. Kalau kaca, Ibu nulis kaca nggak di PKN ini? P-nya plastik, K-nya apa tadi K-nya? K-nya apa Kak? Karet. Karet. Nah, kalau kaca itu biasanya digosoknya dengan, kalau kaca itu biasa digosoknya dengan sutra. Biasanya ya. Nah, sutra, kacanya itu bermuatan positif, sutranya yang negatif. Nah, kalau kaca itu bermuatan positif, bener nggak tolak menolak? Salah. Salah. Oke. Kaca dengan plastik, kaca positif, plastik negatif. Benar? Benar. Lanjut. Terakhir nomor 4. Kaca positif, kaca positif. Salah ya. Berarti jawabannya udah tahu ya, yang mana? 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Ini soal gampang banget ya, ini keluar terus tuh soal itu ya, kayak gitu. Cuman dia pasti ya nggak persis ya, tapi intinya sama. Oke, yuk lanjut. Aduh, nomor 9 sudah. Nomor 10, jawab sendiri. Yuk, siapa yang mau jawab nomor 10? Atau Ibu tunjuk aja lah. Yuk, nomor 10 Bi, Robi. Yo. Pakai sama, coba analisa dulu. Yang lain juga analisa. PKN. Sebuah mistar digosok sama wol. Berarti udah tahu ya, mistar jadi apa, wol jadi apa. Oke. Plastik, karet, negatif. Jadi kalau benda terbuat dari yang baru datang, kalau benda yang terbuat dari plastik, karet, negatif. Plastik, karet, negatif. Mistar di sini, mistar plastik digosok wol. Berarti mistar plastiknya jadi muatan apa, Rob? Positif ya. Positif. Apa, Robi? Halo? Positif ya. Lah kok positif? Negatif. Kok negatif? Ulang kembali, Rob. Mistar plastik digosok sama kain wol. Berarti mistar plastiknya menjadi bermuatan Negatif ya. Betul. Oke, negatif. Wallnya berarti bermuatan positif. Jadi kalau udah salah satu negatif, satu positif. Oke. Selanjutnya didekatkan pada sobekan kertas kecil. Maka kertasnya nempel di mistar. Nah, ya nempel lah, orang udah bermuatan kan gitu logikanya. Ini menunjukkan bahwa mistar plastik bermuatan. Udah tahu jawabannya. Berarti jawabannya antara option apa sama apa, Rob? Karena elektronnya Yang D ya. yang D, delta maksudnya. Delta. Coba kalau delta, Ibu kasih gambar begini, Rob.
ini coba Rob, ibu gambar Rob. Ini ibu punya kain wol. Ibu punya kain wol. Ibu punya penggaris. Ini penggaris. 1, 2, 3 penggaris. Awalnya netral Rob, netral. Gambar ibu kelihatan nggak Rob? Kelihatan, Bu. Iya. Oke, kan gitu ya nak ya. Kemudian tadi kamu udah tahu bahwa penggaris itu akan bermuatan negatif ya Rob kalau digosok ya Rob. Berarti ini negatif, ini udah tahu positif. Sebetulnya kan dari tadi yang ibu PKN tadi itu kamu udah tahu nih. Oh ya udahlah itu plastik kok, berarti negatif. Ya, yang penggaris itu yang ada angka 1 2 3-nya itu loh penggaris. Nah, Robi, pertanyaan ibu, kalau kamu ngeliat gambar itu kan kalau ibu yang gambar yang di depan itu, penggaris itu positifnya ada 3, negatifnya ada 3. Berarti kan itu masih netral ya Rob ya. Nah, biar jadi negatif berarti dia harus ketambahan apa Rob? Harus memperoleh, dia bisa jadi negatif karena dia memperoleh elektron dari teman penggosoknya, yaitu dari wol. Harusnya jadi ini dialirin, elektronnya ngalir dari wol pindah ke penggaris. Itu akibatnya. Nah, ini prosesnya. Kenapa dia dibilang negatif? Itu maksudnya karena elektron yang dari wol pindah ke penggaris. Akibatnya penggaris tersebut bermuatan negatif. Gitu. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Jadi konsepnya kalau dia negatif itu berarti artinya kelebihan elektron. Nah, dapat dari mana dia elektronnya? Ya dapat dari teman yang digosoknya. Gitu ya. Oke, sudah. Yuk, terakhir nomor 11 cari sendiri. Nomor 12 lanjut ke nomor paling akhir aja nih. Ya, ini soal ini biasanya suka banget keluar tapi bisa pakai logika. Ibu kasih tahu logikanya. Nomor 15 terakhir nih. Dua muatan memiliki gaya listrik F. Dua muatan langsung aja buat gini. Q1, Q2, jaraknya R. Nah, jaraknya R. Logika lagi nih, logika. Jika jaraknya diperkecil itu artinya dideketin apa dijauhin sih nak kalau diperkecil? Jaraknya dideketin atau dijauhin? Dideketin ya, dideketin. Kalau dideketin menjadi 1/5 R. Kalau dideketin berarti gaya tarik menariknya makin kenceng apa makin lemah? Makin kuat apa makin lemah? Kalau dideketin gaya tariknya makin. Kalau kamu punya magnetnya pertamanya jaraknya 2 meter, dideketin jadi 1 meter, berarti makin kuat apa makin lemah gaya tariknya? 2 meter. 2 meter kejauhan lah ya. 5 cm aja deh. 5 cm awalnya. Terus dideketin jadi 1 cm. Berarti makin kenceng apa makin lemah gaya tariknya? Makin kenceng ya. Jadi kalau makin kuat berarti gayanya makin kuat. Kalau makin kuat itu artinya gayanya makin besar. Berarti ini coret, ini coret. Jadi jawabannya antara A sama B gitu. Jadi kalau jika jaraknya diperkecil atau dideketin, maka gayanya makin kuat.
atau makin besar. Nah, sekarang berarti jawabannya antara A sama B gitu. Nah, buat tahu A sama B-nya dari mana, Bu? Ini ditulis di sini adalah 1/5. Tinggal kamu kuadratin aja. 1/5 kuadrat berapa, Nak? 1/5 kuadrat berapa? Ayo, 1/5 kuadrat berapa? 1/5 dikali 1/5. 1/25. Ya udah diambil 25-nya ini. Itu jawabannya A. Gitu, itu cara cepatnya. Jadi gayanya diperbesar 25 kali. Oke, baik. Itu untuk hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.